Baik, selamat malam Ibu. Perkenalkan saya Muhammad Mustafa Soehudin dari Prodi Ilmu Komunikasi 101. Video ini berjudul pemahaman saya tentang pengantar corporate communication. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester di Universitas Cyber Asia dengan dosen pengampu Ibu Rosana SS, MI Kom, AMI PR, CPS. Langsung saja pada pemahaman corporate communication. Menurut Jes van Vriel dan Charles von Brunn, serangkaian kegiatan pengelolaan dan pengaturan segala proses komunikasi internal dan eksternal untuk menciptakan titik awal yang menguntungkan dengan para pemilik kepentingan. Menurut Jackson, pada tahun 1987, total aktivitas komunikasi perusahaan untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Menurut Blau, pada tahun 1986, pendekatan terintegrasi untuk semua komunikasi organisasi yang diarahkan pada semua kelompok sasaran yang relevan. Perspektif corporate communication berasal dari Latin corpus yang artinya tubuh atau keseluruhan, mencakup komunikasi pemasaran, komunikasi organisasi, komunikasi manajemen. 4 perspektif komunikasi perusahaan. Yang satu, informatif. Organisasi sebagai sistem pemrosesan informasi. Manajemen butuh informasi publik. Manajemen butuh informasi untuk kebijakan dan atasi konflik. Karyawan butuh informasi untuk melaksanakan pekerjaan. 2, regulatif, yang berkaitan dengan kewenangan mengendalikan informasi. Yang kedua, berorientasi pada kerja dan kepastian peraturan, menggunakan saluran formal, buletin atau newsletter. Nomor 3 itu persuasif, mempersuasi lebih efektif daripada memaksa dengan kekuasaan. Pekerjaan sukarela menghasilkan kepedulian lebih besar, menghindari dominasi kekuasaan. Nomor 4 itu integratif, menyediakan saluran untuk karyawan bekerja dengan baik, menggunakan komunikasi formal dan informal, menumbuhkan partisipasi karyawan. Fungsi dan peran corporate communication. 1. Identitas citra perusahaan. Identitas manifestasi melalui nama, logo, visi misi dan produk. Citra cerminan perusahaan di mata konsumen. Reputasi hasil pandangan seluruh konstituen. Yang kedua itu CSR atau Corporate Social Responsibility. Tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, lingkungan, berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan. Nomor 3, hubungan media sebagai konsisten dan saluran informasi, membentuk citra perusahaan. Nomor 4, komunikasi perusahaan, komunikasi pemasaran, koordinasi publisitas produk, aktivitas berhubungan dengan konsumen. Nomor 5 itu sistem komunikasi internal, kolaborasi, komunikasi korporat, dan SDM. Topik dari tunjangan hingga tujuan strategis. Nomor 6 itu hubungan investor, komunikasi angka-angka finansial ke pemilik kepentingan. Nomor 7, hubungan pemerintah, monitor efek kebijakan dan perubahan regulasi, lindungi dari regulasi merusak, memanfaatkan peluang positif. Nomor 8 itu komunikasi krisis,
Respon cepat terhadap krisis yang diinput media. Respon canggih terhadap teknologi dan tekanan bisnis. Kedudukan corporate communication sebagai alat pengendalian manajemen. Mengarahkan, memotivasi, memonitor, mengevaluasi pelaksanaan manajemen. Dua model komunikasi. Model simetris atau ideal. Komunikasi dua arah seimbang, meningkatkan reputasi organisasi. Model asimetris, ketidakseimbangan hubungan pembicara-pendengar. Faktor sosial dan institusional. Kesimpulan corporate communication adalah pendekatan strategis terkoordinasi yang mengintegrasikan seluruh aktivitas komunikasi dengan kedudukan vital sebagai alat pengendalian manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Gaya komunikasi ideal untuk iklim kondusif. Landasan teori berdasarkan J.R. Gibbs pada tahun 1979. Perilaku dan sikap pemimpin sangat penting dalam menciptakan iklim komunikasi. Ada dua kutub, iklim pendukung, mendorong bawahan, dan iklim bertahan. Nomor 2 itu gaya komunikasi ideal. 1. The equalitarian style paling ideal. Karakteristik, landasan kesamaan dan two-way communication. Komunikasi terbuka, rileks, santai, dan informal. Efektif memelihara empati dan kerjasama. Profil komunikator akrab, hangat. Maksud menstimulasi orang lain, tujuan pengertian bersama. Contoh penerapan. Manajer dalam sebuah perusahaan terbuka teknologi digital mengadakan town hall meeting bulanan. Semua karyawan bebas ajukan pertanyaan, memberikan masukan tanpa hierarki terkaku. Saat launching produk baru, manajer ajak tim marketing, produksi, administrasi, brainstorming bersama. Setiap ide dihargai tanpa takut dikritik. Kedua itu the structuring style, karakteristik memanfaatkan pesan verbal, tertulis, dan lisan. Memantapkan perintah jadwal tugas, struktur organisasi. Profile, komunikator, objektif, tidak memihak. Maksud sistematis lingkungan kerja, tujuan tegaskan prosedur dan aturan. Contoh penerapan. Perusahaan manufaktur PT Jaya Abadi memiliki SOP jenis setiap proses produksi. Supervisor, briefing pagi dengan checklist terstruktur, job description jelas, sangat target terukur, timeline pasti, proses quality control ada 10 tahapan dengan urutan pasti. Supervisor pastikan dijalankan sesuai prosedur. The dynamic style, karakteristik, kecenderungan agresif positif, lingkungan kerja action atau oriented. Profile, komunikator, alat agresif, mengenalkan. Maksud, tujuh muka, sikap, bertindak. Tujuan ringkas dan singkat. Contoh penerapan saat deadline ketat di startup. Vintage. Project manager, komunikasi cepat langsung ke inti. Ada book kritis sebelum launching. PM, kumpulkan developer, jelaskan masalah 5 menit, bagi tugas, jelas, target, perbaiki dalam 4 jam. Komunikasi energik, motivasi, fokus, solusi cepat. The relinquishing style, situasional. Karakteristik, kesediaan terima saran dan gagasan orang lain. Contoh terbatas. Kepala divisi berikan kepercayaan penuh ke supervisor untuk putuskan jadwal shift. Supervisor bebas dengan dengar preferensi tim. Buat keputusan adil, namun harus dengan monitoring, tidak boleh dominan. Gaya komunikasi harus dihindari. 1. The controlling style. Mengapa tidak ideal? Mengendalikan, membatasi, memaksa. Tidak harapkan umpan balik, ciptakan suasana yang tegang, hambat kreativitas. Contoh buruk, manajer selalu bilang kerjakan sesuai perintah saya, tidak perlu tanya. Karyawan takut berinovasi karena kerja mekanis. Nomor 2 itu the withdrawal style. Mengapa sangat ideal, tidak layak dalam komunikasi corporate, lemahkan tindakan komunikasi, lepas dari tanggung jawab. Contoh buruk, saat konflik antar tim, manajer bilang, saya tidak mau terlibat. Ciptakan vakum kepemimpinan, produktivitas turun drastis.
komunikasi ideal sesuai situasi normal equalitarian dengan frekuensi 70% dan structuring 30%, situasi krisis dinamik 60%, structuring 40%, pengembangan waktu equalitarian 50%, realizing 30%, structuring 20%. Ukuran iklim komunikasi ideal menurut W.C. Redding pada tahun 1972. Dukungan, partisipasi, pengambilan keputusan, kepercayaan, dan kredibilitas. Keterbukaan, tujuan organisasi tinggi. Menurut Bline Dennis pada tahun 1975. Komunikasi atasan bawahan, kualitas informasi, keterbukaan atasan, peluang komunikasi upward, reliabilitas informasi. Kesimpulan, gaya paling ideal adalah equalitarian style sebagai fondasi dikomunikasi sebagai situasional dengan structuring dan dinamik. Hindari controlling dan terutama withdrawal style. Jawaban nomor 3. Urgensi dan tahapan relasi customer dan government. Relasi dengan customer, urgency. Customer sebagai sumber revenue, sumber pendapatan primer, biaya pertahankan pelanggan lama 5 sampai 7 kali lebih murah dari cari baru. Nomor 2 itu customer experience, tentukan reputasi. Era digital, pemahaman cepat menyebar via medsos. Review positif tingkatkan trust atau percaya, word of mouth, pelanggan puas, marketing grafis efektif. Nomor 3 itu customer loyalty, competitive advantage, jadi brand ambassador, berikan feedback berharga, lebih toleran terhadap kesalahan minor. Dasar komunikasi pemasaran menurut Kitchen pada tahun 1999. Advertising, sales promotion, personal selling, marketing, dan PR. Tahapan membangun relasi customer. Tahap 1, identifikasi dan segmentasi. Identifikasi target customer. Segmentasi demografis, geografis, fisiografis, dan behavioral. Pahami customer journey dan pain points. Contoh, e-commerce analisis data. Segmen mahasiswa cari murah. 2. Ibu RT cari kemudahan. Profesional cari cermin. Tahap 2, awareness dan first contact. Kampanye iklan target. Multi-channel communication, beridentity kuat, first impression positif. Contoh, startup vintage kampanye digital di Instagram ataupun TikTok dengan konten edukatif, literasi keuangan, webinar gratis. Tahap 3, engagement dan interaksi. Konten relevan dan engaging. Saluran komunikasi dua arah, respon cepat, personalization. Contoh, brand fashion Instagram aktif posting produk dan tip fashion. Paling input desain, respon komen, DM max 1 respon komen atau DM maksimal 1 jam. Tahap 4, trust dan kredibilitas. Produk layanan berkualitas konsisten. Transparansi komunitas. Tampilkan testimoni dan review. Tangani komplain profesional. Contoh, marketplace rating review jujur, garansi uang kembali, customer service 24 jam selama 7 hari atau 24/7. Proaktif, kompensasi masalah. Tahap 5, superior customer experience. Petakan customer journey, optimasi setiap touch point, nilai tambah beyond product, emotional connection. Contoh, maskapai tidak hanya terbang aman tepat waktu, tapi check-in mudah, launch aman, in-flight entertainment, frequent flyer program, birthday greeting personal. Tahap 6, loyalty dan advocacy. Loyalty program menarik, eksklusif benefit, pelanggan setia,
komunitas customer, ubah customer jadi brand advocate. Contoh Starbucks rewards points setiap beli, akses early produk baru, birthday reward, personal offer member jadi Starbucks family, promosi sukarela. Tahap 7, measurement dan improvement. CSAT, NPS, CLV, survei feedback reguler, iterasi dan improvement dan berkelanjutan. Contoh SAS Company, survei tiap 3 bulan, quarterly business review major client, tracking use data, update produk dari feedback. Relasi dengan government. Agensi government sebagai regulator modul mengatakan pemangku kepentingan paling kuat dan peka pemerintah atau regulator, legislator, pejabat yang membatasi, mengontrol, meninjau, menunda, beri otorisasi hukum dan awasi kegiatan sektor swasta, otoritas, beri cabut atau izin operasional, tetapkan regulasi berdampak operation, kenakan sanksi dan denda, berikan insentif subsidi. 2. Proteksi dan peluang modul. Dengan mengetahui pemerintah dan terlibat dalam perkembangan kebijakan bisnis dapat dilindungi corporate dari regulasi merusak. Ambil keuntungan dari peluang positif regulasi pemerintah. Nomor 3, government gatekeeper market access. Tender dan proyek pemerintah, revenue signifikan, industri tertentu perlu persetujuan khusus, ekspansi daerah perlu koordinasi Pemda. 4. Krisis prevention. Hubungan baik, bantu situasi kritis. Akses pembuat kebijakan, early warning. Dukungan pemerintah tingkatkan legitimasi. Tahapan membangun relasi government. Menurut Harris dan Moss pada tahun 2001, government relation, pengolahan hubungan eksternal kompleks antara organisasi dan stakeholder, pemerintah maupun non-pemerintah. Tahap 1, mapping dan identifikasi. Identifikasi relevan kementerian, badan, Pemda. Mapping key decision maker. Pahami struktur birokrasi, identifikasi regulasi existing dan potential. Contoh, fintech mapping, OJK sebagai regulator, BI sebagai moneter, Kominfo infrastruktur digital, dan Kemenkop UKM target market, polisi cybercrime. Tahap 2, personal relationship model, pengembangan hubungan pribadi berkelanjutan antara GR dan regulator, politisi, staf, kontak pribadi intens adalah cara terbaik, kepercayaan adalah pondasi. Aktivitas, dedicate GR officer, courtesy visit regular, hadiri forum pemerintah, networking formal maupun informal. Contoh GR manager, tambang kunjungan nanti bulanan ke dinas SDM, update progres tidak hanya saat butuh izin, aktif saat rapat koordinasi Pemda. Tahap 3, appropriate timing modul, proses pengaturan melibatkan ketertarikan kompleks waktu keputusan dengan periode panjang. Pesan JR, pastikan pembuat keputusan juga putusan punya informasi relevan tepat waktu. Aktivitas, monitor proses legislasi. Pahami timeline kebijakan, input di tahap awal, drafting, hearing. Hindari pendekatan last minute. Contoh, perusahaan rokok monitor RUU kesehatan sejak draft link. Ikut public hearing, sampaikan data industri dan dampak ekonomi, tidak tunggu sampai disahkan. Tahap 4, objectivity dan credibility. Modul pengambilan keputusan harus yakin terima informasi objektif, ilmiah, rekanan bebas bias, penting bermitra dengan pendukung pihak ketiga kredibel. Aktivitas, sajikan 2 faktual dan ilmiah.
partnership dengan akademisi atau think tank, transparansi dalam komunikasi, hindari informasi menyesatkan. Contoh perusahaan agribisnis saat diskusi kebijakan pupuk bersubsidi, ajak profesor pertanian IPB, Institut Pertanian Bogor, presentasi riset, sajikan data yield compression, tidak hanya klaim sepihak. Tahap 5. Compliance dan proaktif engagement aktivitas. Strict compliance terhadap regulasi existing, proaktif konsultasi rencana bisnis, voluntary disclosure, corporate citizenship programs. Perusahaan tambang tidak hanya laporan wajib minerba, tapi proaktif undang Kementerian SDM, site visit, transparansi, operasional program pemberdayaan masyarakat sekitar. Tahap 6. Multi-stakeholder engagement aktivitas. Libatkan DPR atau DPRD legislatif, koordinasi multi kementerian, hubungan dengan asosiasi industri, partnership dengan CSO relevan. Contoh, developer properti tidak hanya Kementerian PUPR, tidak juga Kemendagri, Tata Ruang, KLHK, AMDAL, Pemda IMB, Asosiasi REI, dan NGO lingkungan untuk sustainable development. Tahap 3. Risk management dan isu resolution aktivitas, warning sistem regulasi, rapid response team untuk isu, koordinasi dengan pemerintah saat krisis, post krisis, evaluation dan perbaikan. Contoh perusahaan farmasi saat ada isu efek samping obat, langsung koordinasi BPOM, recall voluntary update, public transparan via conference bareng Kemenkes, investasi internal, laporan komprehensif. Tahap 8. Measurement dan sustainability aktivitas, track regulatory risk and opportunity, measure GR effectiveness, maintain relation continuity, long-term partnership mindset. Contoh perusahaan telekomunikasi tracking store, compliance rate 100%, respon time regulasi kurang lebih 48 jam, stakeholder satisfaction survei tahunan, policy influence berupa usulan diadusi. Kesimpulan, customer dan government adalah dua sektor krisis dengan urgensi dan tahapan berbeda. Customer butuh pendekatan eksperiental dan emosional. Government butuh pendekatan relational dan compliance based. Keduanya memerlukan long-term commitment dan strategi approach. Soal nomor 4, perbedaan identitas, citra, dan reputasi. Konsep dasar berdasarkan modul hingga ke-6, ketiga konsep ini adalah elemen kunci corporate communication yang saling berkaitan namun berbeda. Identifikasi perusahaan. Definisi Margulies pada tahun 1977. Identitas berarti jumlah dari semua cara yang dipilih perusahaan untuk mengidentifikasi dirinya sendiri kepada semua publiknya. Collins pada tahun 1978. Identitas perusahaan merupakan wujud nyata dari kepribadian suatu perusahaan. Identitas mencerminkan dan memproyeksikan keberadaan nyata perusahaan. Silem dan Silem pada tahun 1975. Identitas adalah penyataan visual perusahaan kepada publik siapa dan apa perusahaan itu, tentang bagaimana perusahaan memandang dirinya sendiri. Karakteristik sengaja diciptakan dan dikelola perusahaan, konsisten dan dapat dikontrol, visual dan verbal, logo, nama warga, tagline, tone of voice merupakan self-presentation perusahaan. The identity mix 3 elemen. Communication, pesan verbal yang disampaikan, behavior, inisiatif dan perilaku nyata,
Simbolisme, simbol visual dan suara, logo, warna, musik. Jenis identitas Balmer. Menurut Balmer pada tahun 1997, perceived identity, atribut kekhasan untuk kelanjutan, sentralitas, keunikan di mata anggota. Projected identity, presentasi diri melalui komunikasi dan simbol target audience. Desired identity, gambaran ideal pengembangan yang diinginkan top manajemen. Applied identity, tanda disebarkan melalui perilaku di seluruh tingkatan. Contoh identitas Garuda Indonesia. Logo burung Garuda dengan warna biru orange. Tagline The Airline of Indonesia Uniform, kebaya untuk pramugari. Warna korporat biru Garuda Indonesia. Nilai Flywin Service, Customer Price, Customer First, Excellence, Respect, Team Player, Integrity. Behavior, layanan dengan salam khas Indonesia. Tune, profesional namun ramah ala Indonesia. Cara citra perusahaan. Definisi menurut modul, citra adalah hasil gabungan dari semua kesan yang didapat, baik dengan cara melihat nama, mengamati perilaku, mendengar atau membaca aktivitas, atau melalui bukti materi lainnya. Citra perusahaan adalah satu kesan yang dimiliki suatu organisasi secara total dan berasal dari perilaku. Menurut Dowling pada tahun 1986, citra adalah seperangkat makna yang dengannya suatu objek diketahui dan melalui apa orang yang menggambarkan, mengingat, dan berhubungan dengannya. Karakteristik persepsi publik bukan sepenuhnya kontra perusahaan. Hasil dari identitas yang diproyeksikan, subjektif, berbeda antara kelompok dan stakeholder, dapat berubah lebih cepat dari identitas. Jenis-jenis citra. Mirror image, citra bayangan dengan publik eksternal dalam memandang perusahaan. Citra berlaku current image, berdasarkan pengalaman dan pemahaman publik eksternal, bisa bertentangan dengan mirror image. 3. Wish image, citra diharapkan, citra yang diinginkan. 4. Corporate image, citra perusahaan secara keseluruhan. 5. Multiple image, citra majemuk. Individu, kantor cabang, perwakilan bentuk citra tertentu belum sesuai keseragaman citra perusahaan. Model pembentukan citra dalam 4 aspek. Persepsi, hasil pengamatan dikaitkan dengan pemaknaan berdasarkan pengalaman. Kognisi, daya nalar, dari tidak tahu menjadi tahu, menciptakan kepercayaan atau pengetahuan. 3. Motivasi, dorongan untuk melakukan tindakan. 4. Sikap, kecenderungan bertindak, persepsi, berpikir. Manfaat citra baik, merangsang penjualan, membangun nama baik, membangun identitas bagi karyawan, mempengaruhi investor, dan lembaga keuangan. Membangun hubungan dengan komunitas, pemerintah, opinion leaders, posisi dalam persaingan. Contoh citra. Gojek, citra di mata pengguna aplikasi transportasi oleh murah, praktis, inovatif, ada banyak layanan. Citra di mata driver, platform yang memberikan peluang menghasilkan fleksibel, namun ada yang merasa tarif kadang tidak adil. Citra di mata masyarakat umum, perusahaan teknologi yang membantu ekonomi rakyat, menciptakan lapangan kerja. Citra di mata kompetitor, pemimpin pasar yang agresif dan inovatif. Perhatikan cara citra bisa berbeda antar kelompok stakeholder dan bisa berbeda dari identitas yang diproyeksikan Gojek. Reputasi perusahaan. Definisi. Menurut Topalian pada tahun 1984, reputasi perusahaan mengacu pada harapan,
sikap dan perasaan yang dimiliki konsumen tentang sifat dan realitas yang mendasari perusahaan sebagaimana diwakili oleh identitas korporatnya. Alverson pada tahun 1990, reputasi mengacu pada kesan holistik yang dimiliki oleh sekelompok tertentu terhadap korporasi sebagai hasil dari pemrosesan informasi sense making yang dilakukan oleh anggota kelompok dan sebagian lagi oleh komunikasi gabungan korporasi. Menurut modul, reputasi perusahaan adalah perkiraan keseluruhan di mana perusahaan dipegang oleh konstituennya. Reputasi perusahaan memiliki kesan bersihnya, baiknya, kuatnya. Perusahaan di mata pelanggan, investor, karyawan, dan masyarakat umum. Komponen reputasi: care value, identity, projection, image, reputation, karakteristik, akumulasi. Dari citra sepanjang waktu, lebih stabil dan lama dari citra, earned, dihasilkan, bukan sepenuhnya diciptakan. Holistik, kesan menyeluruh dari semua stakeholder. Susah dibangun, mudah hancur, aset tangible yang sangat berharga. Paradigma reputasi menurut Davis pada tahun 2003. Elemen utama reputasi saling terkait. Reputasi diciptakan melalui interaksi bertingkat. Reputasi berharga dan bernilai. Reputasi dapat dikelola. Para pemegang saham harus dipertimbangkan secara relatif. Reputasi mendorong kinerja keuangan. Reputasi dapat diukur. Reputasi lebih mudah hilang daripada diciptakan. Reputasi dikaji interdisiplin. Reputasi dan kinerja keuangan saling terkait. Arus informasi pembentuk reputasi. Menurut Bromley pada tahun 2000, primer berdasarkan pengalaman pribadi, kedua sekunder berdasarkan apa yang dikatakan teman atau kolega, yang tiga tersier berdasarkan informasi media massa, iklan, dan publisitas. Manfaat reputasi baik: menarik orang-orang berkualitas, investor, pelanggan, mitra, karyawan. Magnet yang powerful, lindungi perusahaan dari kerugian ekonomi saat krisis. Premium pricing power, customer loyalty lebih kuat, employee retention lebih baik. Contoh reputasi: PT Unilever Indonesia, reputasi perusahaan FMCG, fast moving customer good, terkemuka dengan produk berkualitas. CSR kuat, program Lifebuoy untuk kesehatan. Employer of choice, tempat kerja idaman. Sustainabilitas, komitmen tinggi. Dibangun selama lebih dari 85 tahun beroperasi di Indonesia. Berdasarkan pada konsistensi kualitas produk. Ibu. Inovasi berkelanjutan. Program CSR berdampak. Lifebuoy berbagi sehat, transparansi korporat, treatment baik ke karyawan, hasil. Saat ada isu negatif minor, publik lebih mudah memanfaatkan karena track record yang baik. Perbedaan identitas, citra, dan reputasi. Definisi sederhana. Dalam identitas, siapa kita atau menurut kita. Dalam citra, bagaimana orang melihat kita. Dalam reputasi, apa orang yakini tentang kita dari waktu ke waktu. Sumber aspek sumber diciptakan internal perusahaan. Dalam citra, persepsi eksternal publik. Dalam reputasi, akumulasi citra, pengalaman stakeholder. Aspek kontrol, penuhi dalam identitas, penuh dikontrol perusahaan. Dalam citra itu terbatas dipengaruhi banyak faktor. Reputasi minimal hasil earned bukan owned. Sifat statis relatif tetap dikendali di rebranding. Dalam citra dinamis,
bisa berubah cepat, dalam reputasi stabil berubah lambat. Waktu pembentukan dalam aspek waktu pembentukan di identitas dapat ciptakan instan, desain logo baru dan lain-lain. Citra terbentuk cepat dari kampanye viral dan lain-lain. Reputasi terbentuk lambat bertahun-tahun. Aspek elemen identitas, logo, warna, tagline, tone of voice, behavior. Citra, persepsi, kognisi, motivasi, sikap. Reputasi, kepercayaan, akumulatif, kredibilitas, legitasi. Fokus komunikasi, WHAT, we are. Citra, perspektif eksternal, what, waiting. Reputasi, penilaian holistik, what they believe over time. Measurement, identitas, brand with the links, compliance. Citra, survei citra, media monitoring. Reputasi, reputation, quotients, trust index, tangibility. Bisa lihat dari fisik. Citra, intangible ada di pikiran. Reputasi intangible ada di keyakinan kolektif. Perbedaan penyelesaian konflik di perusahaan, pemerintah, dan non-pemerintah serta tahapan penyelesaiannya. Perbedaan penyelesaian konflik di perusahaan, pemerintah, dan non-pemerintah. Terdapat perbedaan signifikan dalam penyelesaian konflik antara perusahaan, pemerintah, non-pemerintah yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Satu, perusahaan pemerintah. Penyelesaian konflik di perusahaan pemerintah cenderung lebih formal dan birokratis dengan karakteristik struktur hierarki yang kaku, komunikasi regulatif yang lebih dominan, di mana berkaitan dengan orang-orang berada dalam tataran manajemen, memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Dalam dikutip dari modul pembelajaran sesi 2, penyelesaian konflik harus melalui jalur struktural yang ketat, prosedur baku yang ketat, mengikuti regulasi dan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan, termasuk dalam penggunaan saluran komunikasi formal seperti penerbitan kasus dalam organisasi tersebut, buletin atau newsletter, dan laporan kemajuan organisasi dalam modul pembelajaran part 2. Keterlibatan pihak eksternal seringkali melibatkan aspek hubungan pemerintah, government relation dalam penyelesaian masalah, terutama jika menyangkut kebijakan publik. Transparansi, akuntabilitas publik. Mempertanggungjawabkan proses penyelesaian konflik kepada publik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Nomor 2, perusahaan non-pemerintah swasta. Penyelesaian konflik di perusahaan swasta lebih fleksibel dan pragmatis dengan karakteristik pendekatan yang lebih adaptif, menggunakan gaya komunikasi yang lebih variatif, termasuk the equalitarian style, di mana komunikasi dilakukan secara terbuka, menggunakan gagasan secara rileks, santai, dalam, dan informal. Dikutip dari modul perkuliahan 3, efisiensi dan kecepatan, fokus pada penyelesaian cepat untuk meminimalkan dampak pada produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Fleksibilitas metode dapat menggunakan berbagai pendekatan komunikasi, baik persuasif, di mana mempersuasi bawahan cenderung lebih disukai daripada perintah. Dikutip dari modul pembelajaran part 2. Orientasi pada hasil bisnis. Penyelesaian konflik diarahkan untuk mencapai tujuan bisnis dan mempertahankan kinerja perusahaan. Nomor 3, argumentasi perbedaan. Perbedaan ini terjadi perbedaan tujuan organisasi perusahaan pemerintah berorientasi pada pelayanan publik dan akuntabilitas, sedangkan perusahaan swasta berorientasi pada profit dan efisiensi.
Struktur kepemilikan pemerintah dimiliki oleh negara sehingga harus mengikuti regulasi yang lebih ketat. Sedangkan perusahaan swasta memiliki otonomi lebih besar dalam pengambilan keputusan. Budaya organisasi seperti dijelaskan oleh Gilman dan Sackman, budaya perusahaan adalah cara kita melakukan sesuatu di sekeliling kita dengan suatu implikasi bahwa cara kita melakukan sesuatu itu berbeda dengan cara orang lain melakukan hal yang sama. Dikutip dari perkuliahan modul nomor 5. Tahapan-tahapan penyelesaian konflik dalam perusahaan. Berdasarkan materi perkuliahan, tahapan penyelesaian konflik dapat dijelaskan sebagai berikut. Prinsip dasar, prinsip umum resolusi konflik adalah don't fight, solve the problem. Oleh karena itu, meresolusi konflik diharuskan menguasai kedua keterampilan dan kemampuan untuk menjadi negosiator dan mediator konflik. Dikutip dari modul perkuliahan 7, tahap 1, pengumpulan data. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan konflik sekurang-kurangnya untuk mengetahui sebab konflik secara objektif. Dikutip dari modul perkuliahan 7, aktivitas yang dilakukan, identifikasi pihak-pihak yang terlibat konflik, menganalisis jenis konflik, nilai norma data atau informasi, relasi struktural atau kepentingan, memahami akar permasalahan konflik, menggunakan keterampilan menggunakan efektif tanpa keberpihakan. Tahap 2, menghitung peluang penyelesaian. Menghitung peluang penyelesaian melalui bertanya secara terbuka atau mendengarkan sumber lain secara aktif tanpa keberpihakan agar dapat mengetahui peluang penyelesaian konflik ke arah win-win solution. Dikutip dari modul perkuliahan nomor 7. Aktivitas yang dilakukan, melakukan dialog terbuka dengan semua pihak, menggali kebutuhan penyebab konflik, mengidentifikasi kepentingan bersama, mencari titik temu untuk solusi yang saling menguntungkan, menggunakan keamanan, kemampuan mempertemukan dua pihak yang konflik. Dikutip dari modul perkuliahan nomor 7. Tahap 3, negosiasi dan kompromi. Negosiasi yakni menganjurkan pihak-pihak yang terlibat konflik untuk melakukan solusi atau kompromi. Dikutip dari modul perkuliahan nomor 7. Aktivitas yang dilakukan, memfasilitasi diskusi konstruktif antara pihak yang berkonflik, mencari jalan tengah yang dapat diterima semua pihak, menggunakan pendekatan teori negosiasi prinsip untuk mengatasi konflik, menerapkan kemampuan menekan timbulnya masalah dua pihak. Dikutip dari modul perkuliahan nomor 7, menurut gambar 3 dalam materi, jika ada penolakan maka diupayakan mencari jalan tengah atau kompromi. Dapat juga melalui komando karena ada pemenang dengan memperhatikan variabel manusia dan variabel struktural. Dikutip dari modul perkuliahan nomor 7, tahap kesepakatan dan implementasi. Menganjurkan kesatuan melalui usulan resolusi, persetujuan dan lain. Dikutip dari modul nomor 7, aktivitas yang dilakukan menyusun kesepakatan tertulis hasil negosiasi, mendokumentasikan solusi yang disepakati, menentukan indikator keberhasilan penyelesaian konflik, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan. Keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan tahapan-tahapan tersebut diperlukan keterampilan atau kemampuan untuk berdiskusi dan berdialog seperti keterampilan berkomunikasi, mendengarkan efektif, menggali kebutuhan penyebab konflik, kemampuan mempertemukan dua pihak yang berkonflik, kemampuan menekan timbulnya masalah dua pihak. Dikutip dari modul perkuliahan nomor 7. Kesimpulan, penyelesaian konflik perusahaan, pemerintah, dan non-pemerintah memiliki perbedaan mendasar dalam hal formalitas, fleksibilitas, dan orientasi penyelesaian. Namun kedua jenis organisasi tetap memerlukan tahapan sistematis yang sama dalam penyelesaian konflik. Pengumpulan data, menghitung peluang, negosiasi, dan implementasi kesepakatan. Menurut pandangan teori konflik dalam organisasi akan muncul ketika hubungan antar personal, antar kelompok apapun, antar unit maupun antar unit atau satuan kerja dalam organisasi bisa menyelesaikan perbedaan. Solusi yang dapat ditawarkan untuk menghindari konflik dalam organisasi adalah menerima kenyataan fungsi dan struktur sebagai suatu konsekuensi logis dari keterlibatan dalam organisasi formal. Dikutip dari modul perkuliahan nomor 7.
Referensi, baik Bu, saya akan menyebutkan referensi yang dipakai pada jawaban soal UTS ini. Nomor 1, Liliweri Alo pada tahun 2014, Sosiologi dan Komunikasi Organisasi Jakarta Bumi Aksara. Nomor 2 itu Muhammad B dan Bungin B pada tahun 2020, Corporate Communication Jakarta Prenada Media Group. Nomor 3, Van RCS BM dan Fomburn Charles J pada tahun 2007, Essential of Corporate Communication First Edition USA and Routledge. Nomor 4, modul pembelajaran Corporate Communication Part 2, Perspektif Komunikasi Corporate dari Universitas Cyber Asia. Modul perkuliahan nomor 3, Gaya Komunikasi Perusahaan dari Universitas Cyber Asia. Nomor 6, modul perkuliahan nomor 5, Budaya Perusahaan dari Universitas Cyber Asia. Nomor 7, modul nomor 7, Konflik dalam Perusahaan dari Universitas Cyber Asia. Berikut jawaban yang bisa saya berikan, pandangan atau pendapat untuk menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah pengantar Corporate Communication. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan nama gelar, nama referensi, maupun sumber yang kurang valid. Sekian dari saya. Terima kasih Ibu.